Pemirsa, Menko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra menyebut tim investigasi independen terkait demo ricuh belum dibentuk hingga saat ini. Yusril berharap jika tim investigasi independen bentukan pemerintah fokus untuk mengusut hal-hal yang berada di luar jangkauan investigasi Polri. Desakan pembentukan tim investigasi independen untuk mengungkap siapa dalang demonstrasi yang berujung ricuh bermunculan. Tak hanya datang dari para influencer dan aktivis yang masuk dalam tuntutan 17+8. Urgensi pembentukan tim investigasi independen juga diungkap dalam pertemuan Presiden Prabowo dengan tokoh Gerakan Nurani Bangsa. Terbaru, Komnas HAM bersama 5 lembaga independen membentuk tim gabungan pencari fakta untuk menganalisis dampak peristiwa, pemulihan korban, serta kerugian sosial ekonomi. Merespon hal ini, Menko Kumham Imipas, Yusril Iza Mahendra menyatakan proses penyelidikan peristiwa demonstrasi berujung ricuh tengah digelar aparat penegak hukum. Namun, menurut Yusril, jangkauan aparat hanya sampai pada pengungkapan aktor intelektual berdasarkan fakta di lapangan. Yusril ingin jika tim investigasi independen dibentuk dapat fokus mengusut hal-hal yang berada di luar jangkauan investigasi polisi, seperti siapa dalang dan penyandang dana. Bahwa mungkin jangkauan dari kepolisian sebagai penyidik itu tidak sampai lari ke politik misalnya, ya, siapa yang dalam politiknya, siapa dalam apa di luar negeri segala macam. Bagus juga kalau dibentuk tim independen itu untuk melangkah lebih jauh, menyelidiki misalnya fokus, ya, fokus bukan lagi menangani siapa yang menggebuki tukang ojek di Makassar sampai meninggal, ya, siapa yang melakukan penjarahan, siapa yang membakar. Nah, kalau itu kan sudah lebih konkret ditangani oleh polisi. Kalau tim independen ini akan bekerja menyelidiki lebih jauh daripada itu untuk mengungkapkan sebenarnya siapa dalang semua ini, di balik semua ini, siapa penyandang dananya, apa yang mereka lakukan di dalam atau di luar negeri, apa rencana mereka. Saya salut dengan tim itu, dan memang lebih baik tim itu dibentuk kalau tugasnya seperti itu. Dan nanti kita akan lihat hasilnya. Kalau timnya itu bekerja bagus, syukur alhamdulillah. Nah, kita harapkan jangan pula tim dibentuk tapi hasilnya mengecewakan kita semua. Di sisi lain, Menko Yusril memastikan penyelidikan kasus demo ricuh yang terjadi akhir Agustus lalu berlangsung secara transparan. Yusril membuktikan sendiri dengan turun langsung ke lapangan. Ya, kalau sekarang kita sudah mengambil langkah-langkah yang transparan seperti itu, dan saya sudah melakukan pengecekan di lapangan, dan saya kira terbuka, semua wartawan juga hadir, teman-teman juga masuk ke dalam dan bisa mengambil gambar-gambar, dan tidak ada sesuatu yang ditutup-tutupi, dan prosesnya berlangsung secara transparan. Begitu juga ketika aparat kepolisian bertindak terhadap 7 anggota BRIMOB yang disangka melakukan suatu kesalahan, ketidakprofesionalan mengakibatkan meninggalnya almarhum Afan. Dan itu ketika dilakukan langkah hukum, itu semua dilibatkan. Komnas dilibatkan, Komisi Perlindungan Saksi dan Korban dilibatkan, begitu juga komisi-komisi yang lain, ya, terkait dengan proses penyidikan dan penyelidikan yang sedang berlangsung sekarang. Jadi proses keterbukaan itu tidak pernah dilanggar, dan tidak ada wartawan yang kemudian tidak boleh mengakses berita atau seperti itu, nggak terjadi. Meski Presiden Prabowo memberi sinyal untuk mempertimbangkan pembentukan tim investigasi independen, namun Yusril menuturkan hingga kini belum ada tindak lanjut terkait pembentukan tim tersebut. Yusril menekankan pihaknya masih menunggu arahan dari kepala negara. Tim Liputan, Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.